Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Pertiwi dari Sistem Informasi Bilingual 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai work breakdown structure dari proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Berikut ini gambar work breakdown structure dari proyek tersebut. Pada diagram WBS berikut ini terlihat bahwa proyek sistem informasi geografis untuk pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang terdiri dari 7 tahapan. Tahap pertama yaitu definisi lingkup, tahap kedua analisis masalah, tahap ketiga analisis kebutuhan, tahap keempat analisis keputusan, tahap kelima desain, tahap keenam konstruksi, dan yang terakhir implementasi. WBS selanjutnya adalah WBS definisi lingkup. WBS ini terdiri dari 5 tingkatan dengan 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu 1.1 menentukan tujuan proyek, tahap kedua 1.2 membuat gambaran proyek, tahap ketiga 1.3 membuat pernyataan masalah dan opportunities, tahap keempat 1.4 membuat studi kelayakan proyek, tahap kelima 1.5 membuat ide solusi tahap awal, dan tahap terakhir yaitu 1.6 menentukan ruang lingkup proyek. Masing-masing tahapan ini juga memiliki tahapan lagi pada tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Pada tingkat 3 proyek 1.1 yaitu 1.1.1 menganalisis organisasi pengguna sistem Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 1.1.2 menganalisis prosedur kerja dari Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Pada tingkat keempat terdiri dari 2 tahapan pula, yaitu 1.1.1 mengumpulkan data-data tentang Dinas PSDA dan PUBM Palembang. 1.1.2.1 melakukan wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Pada tingkat kelima terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1.1.1.1 mengunjungi website resmi Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 1.1.1.1.2 mencari informasi yang berguna untuk kepentingan proyek. 1.1.1.1.3 menganalisis informasi tersebut. 1.1.1.1.4 membuat dokumen hasil analisis. Pada tahap kedua, tingkat ketiga juga terdiri dari 2 tahapan, yaitu 1.2.1 mengumpulkan data-data kebutuhan proyek. 1.2.2 membuat gambaran awal proyek. Pada tingkat 3 juga terdiri dari 2 tahapan, yaitu 1.2.1.1 melakukan analisis kebutuhan. 1.2.2.1 membuat project charter. Dan pada tahap ketiga, tingkat ketiga juga terdiri dari 2 tahapan, yaitu 1.3.1 melakukan pengkategorisasian masalah yang ada pada Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 1.3.2 menentukan metode yang akan digunakan untuk pernyataan masalah dengan opportunities. Dan pada tingkat keempat yaitu terdiri dari 2 tahapan juga, 1.3.1.1 membuat list masalah berdasarkan kategori. 1.3.2.1 membuat pernyataan masalah dengan business framework. Pada tahap keempat juga terdiri tahapan-tahapan lainnya pada tingkat 3 dan tingkat 4. Pada tingkat 3 yaitu 1.3.1
kesepakatan lokasi wawancara. 1.1.2.1.4 mendapatkan konfirmasi persetujuan rencana wawancara. 1.1.2.1.5 melakukan wawancara, dan yang terakhir 1.1.2.1.6 membuat dokumen hasil wawancara. Pada tahap yang lainnya, yang selanjutnya yaitu masih dari sambungan dari tahap yang kedua pada tingkat 4 dan tingkat 5, yaitu 1.2.1.1 melakukan analisis kebutuhan. 1.2 pada tingkat 5, 1.2.1.1.1 melakukan identifikasi masalah. 1.2.1.1.2 melakukan evaluasi. 1.2.1.1.3 membuat pemodelan. 1.2.1.1.4 membuat spesifikasi, dan yang terakhir 1.2.1.1.5 melakukan review. Dan tahapan selanjutnya pada tahapan yang kedua, yaitu pada tingkat 4 dan tingkat 5. Pada tingkat 4 terdapat 1.2.2.1 membuat project charter, dan pada tahap tingkat 5 yaitu 1.2.2.1.1 menyusun kerangka dokumen. 1.2.2.1.2 menentukan nama proyek. 1.2.2.1.3 menentukan latar belakang, dan yang terakhir 1.2.2.1.4 menulis tujuan dan indikator keberhasilan. Berikut ini merupakan tahap kedua dari proyek pengembangan sistem informasi pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Tahap kedua yaitu tahap analisis masalah yang terdiri dari 5 tingkatan dengan beberapa tahapan. 2.0 analisis masalah. Pada tingkat kedua yaitu terdapat 3 tahapan. 2.1 melakukan analisis proses bisnis. 2.2 menentukan domain permasalahan, dan 2.3 melakukan analisis masalah dan peluang. Pada tingkat ketiga terdiri dari 4 tahapan dari masing-masing tahapan pada tingkat 2, yaitu 2.1.1 menelusuri proses bisnis dari Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 2.2.1 membuat kategori permasalahan. 2.3.1 membuat pernyataan masalah dengan isi kawal diagram. 2.3.2 melakukan analisis masalah dengan metode cause and effect. Pada tingkat keempat yaitu terdapat beberapa tahapan dari masing-masing tahapan pada tingkat sebelumnya, yaitu 2.1.1 mengumpulkan data tentang proses bisnis dengan wawancara. 2.1.1.2 membuat dokumentasi dari analisis proses bisnis. 2.2.1.1 menyatakan masalah dalam masing-masing kategori. 2.3.1.1 menggambar isi kawal diagram, dan 2.3.2.1 membuat tabel pernyataan masalah dengan metode cause and effect. Pada tingkat kelima ini terdapat 5 tahapan dari tahapan 2.1.1 pada tingkat 4, yaitu 2.1.1.1 menyiapkan list pertanyaan untuk wawancara. 2.1.1.2 membuat janji wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 2.1.1.3 menerima persetujuan janji wawancara. 2.1.1.4 melakukan wawancara. 2.1.1.1.5 membuat dokumentasi hasil wawancara. Diagram berikut ini merupakan diagram sambungan dari diagram WBS sebelumnya. Di sini terdapat tingkat 4 dan tingkat 5 dari tahapan-tahapan pada WBS yang sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tingkat keempat, 2.1.1.2 membuat dokumentasi dari analisis proses bisnis, dan pada tingkat 5 terdiri dari 4 tahapan, yaitu 2.1.1.2.1
mengumpulkan catatan-catatan dari kegiatan analisis proses bisnis. 2.1.1.2.2 merapikan catatan tersebut dan menyalin ke tempat lain. 2.1.1.2.3 membuat ringkasan dari catatan tadi. Dan yang terakhir yaitu 2.1.1.2.4 membuat hasil analisis bisnis proses dalam bentuk flowchart. Pada tahap selanjutnya yaitu tingkat keempat 2.2.1.1 menyatakan masalah dalam masing-masing kategori, dan pada tingkat kelima terdiri dari dua tahapan yaitu 2.2.1.1 mengidentifikasi kategori-kategori yang cocok untuk permasalahan yang ada. 2.2.1.1.2 mengelompokkan masalah yang ada ke kategori yang sesuai. Dan yang pada diagram selanjutnya yaitu pada tingkat keempat 2.3.1.1 menggambar Ishikawa diagram. Pada tingkat kelima terdapat dua tahapan yaitu 2.3.1.1.1 menyiapkan tools untuk menggambar. 2.3.1.1.2 membuat poin masalah untuk dimasukkan ke dalam Ishikawa diagram. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat ketiga, tingkat keempat dan tingkat kelima proses 2.3.2.1 yaitu membuat tabel pernyataan masalah dengan cause and effect. Tingkat kelima terdiri dari dua tahapan yaitu 2.3.2.1 membuat sebab akibat dari permasalahan. 2.3.2.1 membuat solusi dari permasalahan. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan terdiri dari 4 tingkat dengan beberapa tahapan. Tahap 3.0 analisis kebutuhan terdiri dari 3 tahapan yaitu 3.1 menganalisis kebutuhan fungsional, 3.2 menganalisis kebutuhan non-fungsional, 3.3 menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tingkat ketiga masing-masing mempunyai satu tahapan dari tahapan pada tingkat kedua yaitu 3.1.1 melakukan wawancara dengan Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 3.2.1 menganalisis kebutuhan non-fungsional dengan PISIS Framework, dan 3.3.1 melakukan pertemuan dengan pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Pada tahap ke-3.1.1 tingkat ketiga memiliki beberapa tahapan lagi pada tingkat keempat yaitu 3.1.1 menyiapkan list pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. 3.1.1.2 membuat janji wawancara dengan pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 3.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan pelaksanaan wawancara. 3.1.1.4 melakukan wawancara, dan 3.1.1.5 membuat dokumentasi hasil wawancara. Gambar selanjutnya ini merupakan sambungan dari WBS sebelumnya yang merupakan turunan dari tingkat selanjutnya pada tingkat 3.2.1 menganalisis kebutuhan dan fungsional dengan PISIS Framework terdiri dari 4 tahapan. Pada tingkat 4 yaitu 3.2.1.1 mempelajari tentang PISIS Framework. 3.2.1.2 membuat tabel untuk mengelompokkan jenis kebutuhan non-fungsional berdasarkan PISIS Framework. 3.2.1.3 menuliskan kebutuhan non-fungsional berdasarkan kelompok jenis kebutuhan, dan 3.2.1.4 menetapkan kebutuhan non-fungsional yang sudah fix. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap 3.3.1 melakukan pertemuan dengan pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. Pada tahap ini terdiri lagi dari 6 tahapan pada tingkat keempat yaitu 3.3.1.1 menghubungi pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 3.3.1.2 membuat janji pertemuan dengan pihak Dinas PUBM dan PSDA Palembang. 3.3.1.3 menerima konfirmasi persetujuan untuk melakukan pertemuan. 3.3.1.4 membahas spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh Dinas PUBM dan PSDA Palembang.
3.3.1.5 membuat kesepakatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir 3.3.1.6 membuat dokumentasi hasil pertemuan. Selanjutnya yaitu tahap 4.0, yaitu analisis keputusan. Pada tahap ini tingkat kedua terdiri dari 3 tahapan. 4.1 melakukan analisis untuk menarik keputusan sementara, 4.2 membuat keputusan pengembangan sistem sementara, dan 4.3 menetapkan keputusan pengembangan sistem yang disepakati pihak pengembang dan pihak pemilik sistem. 4.1 terbagi lagi menjadi 5 tahapan pada tingkat ketiga, yaitu 4.1.1 membuat solusi-solusi dari permasalahan, 4.1.2 mengidentifikasi solusi-solusi yang dibuat, 4.1.3 membandingkan kandidat solusi, 4.1.4 merekomendasikan kandidat solusi, dan 4.1.5 membuat solusi sementara yang akan dibahas dengan pemilik sistem. Selanjutnya yaitu tingkat kedua dan tingkat ketiga pada tahap 4.2 dan 4.3. Pada tahap 4.2 yaitu membuat keputusan pengembangan sistem sementara, yang terbagi lagi menjadi 3 tahapan pada tingkat ketiga, yaitu 4.2.1 menggunakan hasil analisis keputusan yang dibuat untuk membuat keputusan sementara, 4.2.2 membuat list keputusan sementara, dan 4.2.3 merapikan list keputusan sementara dengan membuat file daftar keputusan sementara. Pada tahap 4.3 yaitu tingkat kedua menetapkan keputusan pengembangan sistem yang disepakati pihak pengembang dan pihak pemilik sistem. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi 5 tahapan pada tingkat ketiga, yaitu 4.3.1 menyiapkan file yang berisi keputusan-keputusan sementara yang sudah dibuat, 4.3.2 melakukan pertemuan dengan pihak dinas PUBM dan PSDA untuk membuat kesepakatan keputusan, 4.3.3 membahas keputusan-keputusan yang akan dibuat ketika pertemuan berlangsung, 4.3.4 membuat kesepakatan keputusan pengembangan sistem, dan 4.3.5 membuat dokumen hasil kesepakatan penentuan keputusan pengembangan sistem.